Masuk ke kampus impian. Belajar emang. Pasti kan semua orang juga pasti belajar ya kalau kayak gitu. Halo sahabat Erlangga, kembali lagi di Air Talks, bincang-bincang edukatif bersama penerbit Erlangga. Bersama saya, Zahra, yang pada episode kali ini akan ngobrol sama teman saya nih, dari jurusan dan juga universitas yang berbeda. Tentunya udah ditunggu-tunggu banget nih sama teman-teman semua, yang kelas 11, 12, yang juga mau masuk ke universitas nih. Mungkin kita sapa langsung aja kali ya. Halo. Halo Kak Zara. Halo, kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Iya, dengan siapa nih? Dengan siapa di mana? Aku Astrid, aku dari UPN Veteran Jakarta, aku jurusan komunikasi angkatan 2022. Halo Astrid, apa kabarnya nih hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, sekarang mungkin kita mau nanya-nanya nih tentang jurusan kamu. Oke. Oke, mungkin pertama aku mau nanya dulu nih, jurusan kamu itu ada di fakultas mana sih? Aku tuh ilmu komunikasi, jadi masuknya ke FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Gitu. Oke, di FISIP tuh berarti jurusannya ada berapa tuh? Ada apa aja? Kalau di kampusku, UPN Veteran Jakarta, ada ilmu komunikasi, terus ada ilmu politik, terus ada hubungan internasional, terus kita juga ada namanya sains informasi. Oh, ada sains informasi, aku baru denger tuh. Iya, karena memang sains informasi tuh adanya cuma di UPN Veteran Jakarta doang. Jadi sains informasi kalau di UPN Veteran Jakarta mungkin lebih kayak beda nih sama IT ataupun sistem informasi ya. Kalau pernah dengar kan sistem informasi ataupun IT. Kalau IT itu mungkin lebih advance-nya ke programming gitu, terus ada gitu tools-nya, terus ada gitu. Kalau misalnya sistem informasi kan mungkin lebih managing sistemnya. Tapi kalau misalkan di sains informasi mungkin lebih kayak dinamika masyarakat dan segala macamnya, lebih ke sosialnya. Makanya dia masuknya ke FISIP. Oke, Gitu. mungkin ada yang bertanya-tanya nih, apa sih bedanya terus sains informasi sama ilmu komunikasi gitu? Kalau misalnya sains informasi kan lebih ke teknologi ya. Tapi kalau misalnya komunikasi itu lebih sosial, jadi kayak gimana pola perilaku masyarakat dan segala macam, bagaimana cara berkomunikasi, seperti itu sih. Oke, jadi bedanya itu ya, satu teknologi, satu lebih ke masyarakatnya Betul, gitu, sosialnya. komunikasi. Oke, terus aku mau nanya nih, kamu dulu masuk lewat jalur apa? Terus mungkin boleh spill tipis-tipis nih, kira-kira ada apa aja sih cara masuk ke UPN Veteran dan khususnya ilmu komunikasi? Kalau gitu? dulu tahun aku tuh jadi ada namanya SNMPTN, which is itu jalur rapot ya. Terus kalau misalkan ada SBMPTN, itu tuh jadi jalur yang seperti ujian gitu. Terus satu lagi tuh jalur mandiri gitu. Kemarin tuh aku jalur ujian namanya SBMPTN kayak gitu. SBMPTN tuh berarti kan susah banget tuh. Nah, kira-kira nih, kalau boleh di-spill, kalau boleh kasih tahu, berapa sih skornya buat masuk ke UPN Veteran Jakarta saat itu? Aku lupa banget, tapi aku tuh sekitar, kan maksimal dulu tuh kalau angkatan aku tuh 700 ya, berarti sekitar 670-an kalau nggak salah sih gitu. Keren banget sih. Jadi teman-teman harus belajar yang benar supaya bisa masuk ke kampus impian. Belajar emang. Pasti kan semua orang juga pasti belajar ya kalau kayak gitu. Ujian gitu. Oke nih, aku mau nanya nih, aku penasaran banget sebenarnya kalau misalkan di ilmu komunikasi itu belajarnya tahapannya gimana sih? Terus mata kuliahnya apa aja gitu? Oke. Nah, kalau misalnya tahapan pendidikan lebih kalau misalnya di UPN Veteran Jakarta semester 1 sama semester 2 mungkin sama seperti kampus lainnya. Jadi memang dipaketin gitu loh. Jadi KRS-nya dan matkul-matkul dari ilmu komunikasi itu lebih kayak ke dasar-dasar ilmu komunikasinya, lebih kayak base-nya gitu loh, dasar-dasarnya. Terus juga karena UPN Veteran Jakarta juga kampus yang memang bela negara, ada juga diajarin juga tentang bela negara waktu awal-awal semester tuh. Terus lanjut lagi kalau misalnya udah semester 3 itu udah mulai ada kita udah KRS WAR kan ngerasain pasti ya kalau misalnya kuliah tuh WAR KRS itu udah mulai ada matkul wajib sama matkul pilihan. Kalau misalnya dari komunikasi UPN Veteran Jakarta tuh biasanya wajibnya tuh seperti metode penelitian kuantitatif, terus juga ada komunikasi lintas budaya. Tapi kalau misalnya pilihannya tuh bakal lebih ke kayak komunikasi pariwisata. Jadi memang
SKS-nya kan ada 24 tuh. Kita tuh bisa ngambil satu mata kuliah pilihannya terserah kita. Itu tadi yang aku bilang komunikasi pariwisata gitu dan segala macamnya. Gitu. Oke, aku mau nanya nih kira-kira dari kamu waktu itu mata kuliah pilihannya apa dan kenapa gitu milih mata kuliah pilihannya itu? Aku dulu komunikasi pariwisata yang aku pilih. Terus udah gitu kenapa aku pilih mungkin lebih karena aku yakin kalau misalnya aku di komunikasi pariwisata bakal lebih mengeksplor banyak tentang bagaimana sih komunikasi pariwisata tuh insight-nya tuh seperti apa, terus udah gitu implementasinya dalam pariwisata tuh seperti apa. Makanya aku masuk komunikasi pariwisata seperti itu. Keren banget sih sebenarnya. Aku jadi sangat-sangat tertarik nih untuk mengulik lebih lanjut mengenai ilmu komunikasi karena ternyata banyak banget ya. Betul. Aku baru tahu juga tuh kayak ada komunikasi pariwisata dan lain sebagainya. Aku kira yaudah ilmu komunikasi ya PR gitu kan. Betul. Oke. Banyak memang variasinya. Karena banyak banget variasinya, aku pengen nanya nih, seberapa sulit sih jurusan kamu dan mungkin tadi kan mata kuliah nih, mata kuliahnya yang paling sulit tuh apa dan kenapa gitu? Aku mungkin lebih kayak kenapa sulit, sulitnya tuh kalau misalnya setahu aku tahun lalu itu peminat dari jurusan aku tuh sekitar 3.000 based on data ya. Wah, banyak banget ya. 3.800 sampai 4.000-an gitu dan daya tampung kita tuh lumayan CS 150-an aja gitu. Wah gila, itu berarti kamu pintar banget tuh buat masuk situ. Nah, Keren banget. terus kalau misalkan mata kuliah tersebut sebenarnya nggak ada yang sulit asal ya kita lebih kayak tahu aja gitu kita tuh mau belajar apa enggak gitu kan. Wih udah ini banget ya. Cuman menurut aku yang agak tricky tuh waktu aku tuh ada filsafat soalnya kalau jadi ternyata di komunikasi tuh juga memang ada filsafat. Nah terus pas aku pertama kali filsafat tuh kayak oh ternyata gini ya filsafat gitu kan. Aku baru tuh kayak ternyata ada gitu. Oke, jadi yang paling sulit filsafat gitu ya. Lebih kayak kaget aja sih waktu awal tuh kayak oh gitu tapi menarik banget nih gitu ada filsafat di ilmu komunikasi gitu. Oke, mungkin aku mau nanya juga nih tadi yang paling susah filsafat. Kalau favorit kamu deh mata kuliah? Aku tuh kemarin pas semester 3 itu aku kan semester 5 ya kan. Kemarin pas semester 3 itu aku suka banget komunikasi lintas budaya. Jadi komunikasi lintas budaya itu kemarin juga project based juga, projectnya seru-seru gitu. Mungkin karena lebih sukanya praktek ya, jadi kayak pas di situ nggak hanya teori doang, ada project-project juga gitu loh. Jadi seru sih kemarin. Jadi makanya aku suka. Oke, berarti tadi nyambung juga ya. Tadi kamu ngambil mata kuliah pilihannya itu komunikasi pariwisata. Terus yang favorit kamu komunikasi lintas budaya. Iya. Emang udah si Pengennya paling travelingnya budaya dan juga pariwisata gitu Iya, kan. pengennya jalan-jalan aja. Iya. Kayak Oke. gitu. Selanjutnya mungkin aku mau nanya nih, kan pasti teman-teman nanya kan di sini, kira-kira apa sih tantangannya Kak buat ada di jurusan kamu sekarang gitu? Mungkin tantangannya karena lebih komunikasi. Aku tuh waktu awal-awal ya, jujur banyak banget yang alasan masuk komunikasi tuh biar apa sih? Biar bisa ngomong gitu ya, biar bisa public speaking gitu ya. Tapi ternyata itu ada benarnya. Karena waktu awal-awal aku masuk komunikasi, aku tuh jujur kayak introvert banget gitu loh aku tuh awal. Jadi memang aku nggak expect kalau misalkan ternyata setelah karena lingkup society-nya juga benar-benar bagus banget, ngebantu banget kita untuk berkembang gitu loh. Jadi dari segi teori segala macamnya, terus udah gitu orang-orangnya dosennya juga seru-seru banget sih komunikasi jujur. Kalau boleh jujur seru-seru banget. Top gitu. Jadi kalau misalkan dari kamu sendiri di komunikasi tantangannya lebih ke kayak karena semua orang tuh benar-benar extrovert gitu, sedangkan kamu introvert gitu. Iya sih, kalau misalnya aku tuh tantangan itu sih kalau awal ya. Tapi based on individual experience aja sih ini mah kalau aku kayak gitu dulu. Itu berubahnya gimana tuh? Berubah jadi orang yang Wah, periang karena gitu. di FISIP aku tuh memang ada UKM ya kayak organisasi. Ada kayak radio segala macemnya, terus ada gitu ada perfilman TV gitu. Jadi kayak presenter segala macam makanya seru-seru banget. Aku kemarin tuh ikut radio gitu. Jadi tiba-tiba bisa announcer radio aja gitu-gitu. Terus sih. Jadi emang ada ini ya wadah untuk berkembang gitu di UPN Veteran Jakarta di ilmu komunikasi. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, mungkin ada nih dari teman-teman yang nanya, ada nggak sih Kak beasiswa gitu yang mungkin didapetin di jurusan dan juga universitas Kakak gitu? Beasiswa biasanya inline sama misalkan dari SMA-nya terus menuju kuliah tuh biasanya ada misalkan dari bank atau misalnya dari perusahaan-perusahaan apapun tertentu gitu.
Terus juga ada mungkin kalau di kayak IP ya, Oh, itu juga iya. ada kan. Terus kalau misalnya ISMA, kalau misalnya tahu ISMA Oh, kan itu iya, juga iya. ada. Di FISIP juga apa namanya, ada wadahnya gitu. Seperti itu. Banyak Oke. sih beasiswa. Banyak ya berarti beasiswa. Berarti teman-teman Jangan khawatir. jangan khawatir, masuk aja terlebih dahulu, pasti ada Betul. jalan di dalamnya Betul. gitu ya. Nah, selanjutnya nih, ini yang menarik banget. Tadi kita sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol gitu ya, Kak. Ini aku mau nanya tentang magang dan juga exchange. Kira-kira ada nggak sih kesempatan kayak gitu tuh? Ada banget. Jadi kalau misalnya ini kita exchange dulu aja ya. Soalnya aku tuh kemarin dari FISIP sendiri, dari FISIP tuh juga baru sempat exchange juga, tapi lebih ke short course aja sih. Terus udah gitu, ini memang dari UPN-nya gitu loh. Memang dari kampus, setiap kampus mungkin ada regulasinya untuk exchange seperti apa. Kemarin tuh aku di Malaysia kemarin. Nah, terus udah gitu, kalau misalnya untuk magang, kalau misalnya di UPN Veteran Jakarta juga terafiliasi dengan Kampus Merdeka. Oh, Jadi kan memang program Kampus Merdeka ini kalau misalnya memang mau cari orang untuk magang corporate gitu, satu portal ya lewat Kampus Magang Merdeka ya gitu. Jadi memang, dan aku pun juga saat ini juga lagi intern, jadi lagi ikut program itu. Jadi memang magang tuh ada di UPN Veteran Jakarta tuh ada. Oke, mungkin aku mau nanya nih Kak, pengalaman kamu gimana sih pas exchange kemarin gitu? Ada yang Seru berkesan sih, nggak? berkesan banget. Jadi lebih tahu banyak banget insight yang didapat ya. Seperti kayak misalkan dari mata kuliah yang diberikan. Kemarin aku belajar juga, nggak hanya exchange juga karena short course kan. Jadi dapat materi, saling bertukar-tukar pengalaman gitu loh. Oke. Itu sih. Kalau dari magang Merdeka nih, pasti banyak banget yang penasaran kan Kak? Magang Merdeka tuh aku harus bilang top banget sih, karena kayak kita langsung turun kan ke lapangan gitu kan. Jadi dan kalau magang Merdeka itu memang ada seleksinya. Itu kerasa juga itu dak-dikduknya keterima apa enggak ya gitu kan. Ngerti sih. Gitu kalau magang Merdeka. Jadi kita bisa apply ke beberapa company, terus udah gitu nanti lolos apa enggaknya itu kan itu penentuan banget, itu deg-degan banget. Tapi seru banget. Aku nih berarti udah jalan kayak sekitar beberapa bulan di kampus Merdeka ini, magang Merdeka ini ya, dan aku ngerasain bener-bener dapat experience yang nggak didapat di kampus gitu loh. Jadi memang dari teman-teman bisa ketemu orang baru gitu. Itu buat relasi juga gitu ya, betul, si magang Merdeka ini. Iya, jadi relasi juga gitu namanya. Oke, jadi buat teman-teman mungkin kalau misalkan masuk ke UPN Veteran Jakarta di ilmu komunikasi, itu bisa magang-magang gitu ke banyak company dan bisa dapat kesempatan exchange yang juga banyak gitu ya. Betul. Oke, buat yang selanjutnya nih Kak, aku pengen nanya dong Kak, lingkungannya gimana sih kalau misalkan di kampus Kakak gitu, sama lingkungan dan juga mungkin sosial-sosialnya gitu, teman-temannya gitu Teman-temannya gimana? asik banget sih. Jujur, aku tuh waktu abis dari lulus tuh, terus mau masuk, terus aku mikir kan kayak ilmu komunikasi, wah kayak apa namanya, orang-orangnya pasti bakalan ekstrovert. Aku mikir kayak aku nggak ada temen takutnya, terus udah gitu takutnya apa sih, worry-nya dosennya galak, gak usah worry sama sekali karena dosen-dosennya tuh seru-seru banget satu. Terus yang kedua, teman-temannya juga asik-asik banget, seru-seru banget gitu kan. Dan aku tadi udah mention sebelumnya kan, disediain kayak misalnya UKM yang mendukung banget kita untuk berkembang gitu. Jadi kayak yang tadi aku udah mention kan, kayak ada radio dan segala macemnya, itu benar-benar ngebantu banget sih. Gitu. Oke, berarti emang lingkungannya baik, terus juga teman-temannya seru-seru banget. Ada wadah pengembangan, itu bener-bener udah paket lengkap lah gitu ya. Betul. Tapi mungkin sebelum kita lanjut, minum dulu kali ya. Ini aus nih, kita dari tadi ngobrol gitu ya. Enak banget sih jujur. Kalau ini tuh ada rasa-rasa stroberinya gitu ya. Kok jadi pengen yang itu deh? Jadi pengen. Enak banget sih kata rasanya. Oke. Nah mungkin selanjutnya aku pengen nanya, mungkin kan tadi udah mengenai kuliahnya gitu, perkuliahannya seperti apa. Aku juga penasaran nih Kak, mungkin karena aku emang orang luar gitu, aku kurang tahu nih, aku pengen tahu banget tentang prospek kerja ke depannya gitu. Oke. Karena tadi kan banyak banget nih komunikasinya, ada komunikasi pariwisata dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya prospek kerja, namanya komunikasi tuh, jujur itu salah satu alasan juga kenapa aku pengen masuk komunikasi, karena mikirnya kayak, oh prospek kerjanya banyak, ternyata memang bener. Iya sih gitu, karena kalau komunikasi tuh rata-rata kita bakalan masuk sesuai, nggak bisa juga nggak sesuai gitu, karena setiap company tuh butuh kayak public relation dan segala macam. Dan kalau misalnya di UPN Veteran Jakarta tuh kita tuh terbagi gitu loh menjadi 3 penjurusannya ya.
Jadi pertama tuh ada PR atau public relation, terus yang kedua ada digital advertising atau digital markom, kayak marketing communication gitu. Terus yang terakhir tuh juga ada broadcasting segala macamnya. Nah, dari penjurusan itu tuh kita udah ngerasa tahu nih kan kita tuh di mana gitu loh. Nah, terus nanti kalau misalnya prospek kerjanya kita bisa inline itu. Misalnya dari public relation di beberapa company itu kita bisa gitu loh, banyak banget prospek kerjanya. Bisa aja jadi social media spesialis, terus bisa juga jadi public relation gitu kalau emang minatnya ke situ. Terus udah gitu juga bisa di perfilman, industri perfilman, TV, terus udah gitu segala macam lah. Karena memang komunikasi lingkupnya besar gitu. Oke, berarti emang banyak banget gitu ya, Kak. Jadi kalau misalkan emang kamu masuk ke jurusan ilmu komunikasi gitu ya, itu nanti cabangnya banyak banget dan sesuai dengan minat kamu sendiri gitu. Betul. Mau radio bisa, mau TV bisa, mau apalagi tadi pariwisata juga bisa, di company-company juga bisa gitu ya. Kayak aku aja, ini kan aku lagi intern tapi di government emang agak-agak nggak nyambung gitu kan, tapi ternyata masuk. Karena tetap Alhamdulillah butuh ya. PR gitu Iya, kan ya. makanya kayak gitu. Oke, mungkin aku mau nanya nih sama kamu karena tadi habis bahas prospek kerja. Kira-kira kalau misalnya dari kamu sendiri tertariknya ke arah mana sih? Aku lebih tertarik mungkin ke PR ya kalau aku sendiri, karena memang dari awal aku udah aku masuk komunikasi, aku tahu aku mau kemana gitu. Sebenarnya is okay kalau misalnya kamu di awal-awal tuh belum tahu kayak masuk mana, karena itu bakal kebentuk sendiri gitu loh, kayak oh ternyata aku nyamannya di sini gitu, yang aku mau lakuin ini, stepnya ini itu bakal kebentuk sendiri setelah kamu jalani gitu. Jadi gak usah takut kalau misalnya awal-awal tuh udah bingung nih, komunikasi lingkupnya gede banget nih gitu, gak usah takut karena itu bakal kebentuk sendiri pas kamu jalani perkuliahan tersebut gitu. Oke, rasanya sekarang nih aku udah tahu banyak banget tentang jurusan kamu tadi ilmu komunikasi. Bener-bener seru banget ngedengerinnya dan ngebuat aku sendiri sangat-sangat tertarik gitu. Apalagi mungkin teman-teman yang lagi nonton nih pasti jadinya penasaran dan juga pengen cari tahu lebih lanjut gitu. Seru banget pokoknya di komunikasi. Itu aja sih pertanyaan dari aku. Dan mungkin nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya, ya boleh aja mungkin ke penerbit Erlangganya atau bisa tanya-tanya ke kamu langsung Boleh gitu ya. banget. Makasih banget ya udah mau ditanya hari ini. Terima kasih Semoga sukses selalu, magangnya juga lancar. Amin, terima kasih. Dan nanti kita bakal ada episode-episode lain bersama dengan teman-teman aku lainnya di jurusan dan juga universitas yang berbeda. Karena itu jangan lupa selalu saksikan di YouTube Erlangga. Dadah! Dadah!